هذا يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mustannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi salihin fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Alladzi yadhhuru minan najasah salasun. Alladzi utawi sesuatu, alladzi utawi sesuatu, silahnya alladzi yadhuru yang bisa menjadi suci, opo alladzi yadhuru yang bisa menjadi suci, opo alladzi minan najasati dari beberapa najis, minan najasati dari beberapa najis, itu salasun ada tiga, itu salasun ada tiga. Apa saja tiga? Al-khomru, yang pertama adalah khomer, khomer atau minuman keras. Idza takhallalat, ketika menjadi cuka, opo khomer. Idza takhallalat, ketika menjadi cuka, opo khomer. Binafsiha, dengan sendirinya khomer, binafsiha, dengan sendirinya si khomer. Wal jildul maitati, yang kedua adalah kulitnya bangkai. Wal jildul maitati, yang kedua adalah kulitnya bangkai. Idza dubigho, idza dubigho, ketika disamak. Idza dubigho, ketika disamak, opol jildul maitah, opo kulit bangkai tersebut. Wama, yang ketiga adalah sesuatu atau hewan ini ya, silaihma soro, yang menjadi atau yang keluar atau yang hidup, opo ma hayawanan, dadi iku hayawanan ing menjadi hewan. Wama, yang ketiga adalah sesuatu, sema soro, yang menjadi, opo ma iku hayawanan hewan. Yang ketiga ini dari bab yang najis-najis yang bisa menjadi suci adalah yang ketiga, sesuatu atau hewan yang hidup dari sesuatu. Misalkan bangkai itu terus keluar belatung hewannya, itu hewan belatungnya suci. Atau belatung yang ada pada buah-buahan itu juga termasuk suci, yang asalnya najis terus menjadi suci, yaitu yang ketika dari bangkai hewan yang mati terus ada tumbuh hewan atau belatung, itu belatungnya dianggap suci. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, penjelasan susunan kalimahnya atau i'rabnya. Faslun, seperti biasa, adalah khobar dari mubtada yang makhdhuf, takdiruhu hada ay hada faslun. Alladzi yadhhuru minan najasati salasun. Alladzi ini adalah isim ma'rifat, salah satu isim ma'rifat yaitu isim mausul yang berada di awal jumlah dijadikan sebagai mubtada. Mubtada itu hukumnya rafa, tapi karena dia lafalnya mabni, isim mausul alladzi ini adalah mabni, maka rafa'nya mahalan, secara mahal, secara kedudukan dia rafa, tapi secara lafal dia mabni. Yadhhuru menjadi silahnya dari alladzi, isim mausul alladzi harus punya silah atau penghubung. Ini yadhhuru menjadi silah yang berupa jumlah fi'liyah. Yadhhuru karena berupa si fi'il fa'il, fa'ilnya muqaddar. Yadhhuru dari fi'il madi, tahara yadhhuru, itu fi'il mudhari dan dia fa'ilnya dhamir yang kembali kepada alladzi. Yadhhuru, yang bisa menjadi suci, opo huwa alladzi, begitu. Minan najasati, min harfu jar, an najasah ini artinya min tapi di pada fathah nunnya karena dia digandengkan dengan an najasati yang huruf awalnya juga tidak berharokat, karena nanti kalau sukun dengan alif yang tidak berharokat nanti akan terjadi iltiqa usakinen, makanya nunnya di fathah, mina tidak min ya, tapi minan najasati. Min harfu jar mabni, an-najasati majrur dibaca jar dengan kasroh, dia jamak muannas salim jadi najasatun, najasatani, najasatun. Nah, itu lafal an-najah jamak muannas salim. Salasun menjadi khobar dari alladzi rafa dengan dhammah
karena dia isim mufrad ya. Al-khomru menjadi badal dari salasun atau jadi khobar dari mutada yang maktuf al-awalu al-khomru, bisa jadi sama-sama rofa, badal juga rofa, khobar juga rofa dengan domah, tidak ditanwin karena dia ada alnya ya. Tidak boleh ditanwin kalau ada alnya, alif lam. Ida takhollalat, ida ini termasuk dorof ya. Ida ketika ya, bermakna ketika. Ida termasuk dorof. Ida ini juga bisa menjadi syarat atau nanti harus punya jawab ya. Ida takhollalat, tapi ini jawabnya sudah maklum maka jawabnya dibuang. Ida ketika menjadi cuka. Ini takhollalat fi'il madi yang kemasukan taknis as-sakinah namanya ya, yang tak yang di belakang yang menunjukkan kalau fi'il madi kemasukan tak tanis, berarti nanti fa'ilnya atau pelaku dari takhollalat ini adalah perempuan. Nah, al-khomru ini dinamakan lafalnya perempuan. Al-khomru itu domirnya yang kembali kepada khomru adalah ha atau perempuan mu'anasnya. Idza takhallalat, ketika menjadi cuka opo al-khomru gitu, opo hiya al-khomru gitu. Binafsiha ba harfu jar, nafsi majrur karena kemasukan huruf jar. Dia juga mudhof akan digandengkan ke domir ha. Ha mudhof domirun mutasil, dia mudhof mahal jar karena menjadi mudhof ilaih, tapi secara lafal dia mabni. Wal jildul maitati wa jildu, al jildu ngatof ke al khomru, sama-sama rofa dengan domah. Dia juga akan dimudhofkan digandengkan dengan lafal al maitati mudhof ilaih jar dengan kasroh. Idza dubikho ini seperti idza takhollalat, sama-sama dorof bermakna ketika. Ketika dubikho ini fi'il madi mabni majhul, fi'il madi yang madi majhul. Kalau madi majhul itu berarti dia tidak punya fa'il tapi naibul fa'il, pengganti fa'il. Itu bedanya fi'il mabni maklum dengan madi majhul. Kalau yang maklum itu dia punya fa'il seperti takhollalat opo hiya al khomru, opo hiya al khomru, berarti itu fa'ilnya, pelakunya. Tapi kalau dubikho ini di majhul, ini dia tidak punya fa'il tapi penggantinya fa'il ya, seperti lafal kalau dalam contoh ja'a doroba zaidun, Zaid memukul. Tapi Zaid doroba Zaidun amron, Zaid memukul Umar. Tapi kalau yang majhul dirubah susunan fi'il madinya, harokatnya dirubah menjadi duriba amrun ya, dipukul sopo amrun. Kalau naibul fa'il berarti fa'ilnya tidak disebutkan. Nanti ada di bab fa'il dan naibul fa'il. Intinya kalau fi'il yang majhul itu dia tidak punya fa'il tapi naibul fa'il. Idza dubiho, ketika disamak ya, dan fi'ilnya itu bermakna dia. Kalau menyamak dengan disamak itu berbeda ya. Kalau maklum menyamak, dabakho itu menyamak. Kalau tubiho itu disamak. Ketika disamak opo jildu ya. Lalu wama, ini maknya ini berupa isim mausul ngatof ke al-khomru ya, sama ini secara lafal dia mabni, isim mausul mabni. Lalu secara mahal dia rofa karena mengikuti atau ngatof kepada al-khomru. Secara kedudukan rofa karena mengikuti al-khomru. Secara lafal dia mabni. Lalu isim mausul juga punya, isim mausul ma juga punya silah ya. Soro ini sebagai silahnya berupa jumlah fi'liyah. Soro menjadi, cuma soro ini fi'il yang temannya kana, saudaranya kana, dia punya khobar nanti seperti kana hanya. Soro yang menjadi opo ma hayati iku hayawana, nah iku jadi khobarnya soro. Karena soro termasuk salah satu temannya kana yang dia harus punya khobar seperti kana. Iku hayawanan, khobarnya dibaca nasab dengan fathah. Iku hayawanan, hewan. Soro fi'il madi, fa'ilnya huwa kembali ke ma, lalu hayawanan sebagai khobar dibaca nasab, khobarnya soro. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari penjelasan maksud dari fasal ini. Fasal ini menjelaskan tentang ada beberapa hal yang awalnya najis tetapi bisa menjadi suci karena sesuatu. Di sini alladzi yathuru minan najasah salasun. Di sini dijelaskan ada 3 hal yang awalnya najis tetapi nanti bisa menjadi suci. Yang pertama apa? Yang pertama al-khamru idza takhallalat binafsiha.
Yang pertama adalah khomer atau minuman keras. Ini ciu misalkan ya. Itu bisa menjadi suci ketika menjadi cuka, tapi menjadi cukanya dengan sendirinya karena mungkin didiamkan lama sekali sehingga menjadi cuka. Nanti khomer yang menjadi cuka itu akan menjadi suci ya. Yang tadinya khomer itu najis, kalau sudah menjadi cuka maka menjadi suci, tapi dengan syarat dia menjadi cukanya dengan sendirinya, tidak dicampuri obat atau tidak diproses ya. Kalau dia diproses maka tidak menjadi suci ya. Dia menjadi cuka suci kalau dia berubah menjadi cukanya binafsiha atau dengan sendirinya. Yang kedua, jildul maitah idadubikho. Yang kedua adalah bangkai kulitnya saja. Kulitnya bangkai ketika sudah disamak. Seperti ada hewan sapi meninggal, itu kan misalkan sayang kalau kulitnya tidak dimanfaatkan, padahal yang masih mungkin bisa dimanfaatkan kulitnya. Kalau dagingnya, tulangnya, semuanya kan najis itu. Kulitnya juga sebenarnya najis, tetapi kulit itu kulitnya bisa disamak atau disucikan dengan cara disamak ya. Salah satu cara menyamak adalah dibersihkan dulu kulit itu dari daging-daging atau dari lendir-lendir, pokoknya sisakan kulit saja. Setelah seperti itu baru dioleskan dengan sesuatu yang sepet ya, seperti misalkan kayu apa yang sepet dioles-oleskan supaya itu menjaga supaya tidak bau. Itu cara menyamak sebagian kecil. Kalau memang hewannya matinya disembelih, misalkan sapi disembelih, itu ya tidak usah disamak pun sudah suci kulitnya ya. Tapi kalau ini khusus yang mati dalam keadaan tidak disembelih maka menjadi bangkai. Nah, kalau bangkai untuk memanfaatkan kulitnya, kulit sapi atau kambing ini nanti disamak terlebih dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wama soro hayawanan. Yang ketiga adalah hewan-hewan yang menjadi hewan atau sesuatu yang menjadi hewan. Misalkan bangkai tadi sapi ya, menjadi bangkai kan najis bangkainya. Dan dari bangkai itu busuk hidup hewan, tumbuh hewan, maka itu yang dimaksud dengan masoro hayawan. Belatung-belatung itu adalah masoro hayawanan yang itu dihukumi suci padahal dari sesuatu yang najis ya. Nah, itu ada 3 hal yang awalnya najis tapi bisa menjadi suci. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.